Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik saudara para mahasiswa pengambil mata kuliah wirausahaan Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin UIN Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita setelah kemarin sempat ada kendala kehadiran saya ya, jadi hanya kirim bahan tapi tidak tatap muka, dan hari ini alhamdulillah bisa tatap muka sekaligus kirim bahan tambahan atau bahan yang melengkapi dari bahan yang kemarin saya kirim itu ya. Jadi kan case study-nya siwak ya, case study-nya siwak, dan hari ini tadi pagi saya sudah kirim, pagi agak siang ya, saya sudah kirim artikel yang membahas terkait dengan produk itu ya. Itu artikelnya itu angka-angkanya nggak usah Anda ya, bukan nggak boleh ya, silakan aja kalau mau dipelajari, bagus saja, saudara bisa mempelajari analisis kuantitatifnya, tapi tidak dalam konteks itulah ya perkuliahan ini. Jadi silakan lihat introduction-nya ya, pendahuluannya, kemudian rumusan masalah, ya, metodenya nggak usah karena itu kuantitatif ya, langsung ke kesimpulan dan lihatlah abstraknya. Tuh, jadi betapa kekuatan merek itu dahsyat ya, kekuatan merek itu dahsyat sehingga ya, dan itu adalah reward dari apa? Dari kesabaran nyaris tanpa batas ya, endurance, daya tahan ya, yang mungkin bahasa kosakata Arabnya istiqomah itu ya, istiqomah, konsisten ya dalam tujuan dari apa yang sudah dirintis itu ya, dan perjuangannya itu tadi. Di kelas saya tadi bicara apa ya? Jadi innamal usri yusron, nah itulah ya. Jadi entrepreneur yang sukses itu innamal usri yusron. Itu. Jadi oke. Nah, jadi apapun kalau kita sudah memulai melangkah ya bismillah, tawakkalna 'ala Allah, kemudian ya, yakinlah innamal usri yusron, dengan tetap melakukan perhitungan yang cermat ya gitu. Jadi tidak ada modal nekat ya. Entrepreneur itu tidak ada modal nekat. Mungkin kalau modal dengkul ada ya, istilahnya modal dengkul itu ada, itu kosakata etnografik ya, atau konsep etnografik lah itu ya, modal dengkul. Sebetulnya yang dimaksud modal dengkul itu ya itu tadi. Oke, baik. Nah, saudara, di tayangan YouTube saya yang tadi itu saya ingin tambahkan terkait dengan success story itu. Jadi kalau di tayangan YouTube yang tadi saya cerita Lim Solyong ya, ya beliau adalah warga negara Indonesia yang sudah meninggal, dan apa yang bisa kita pelajari dari beliau itu, yaitu tadi kegigihan, kesungguhan, konsistensi, kesabaran, ya, daya tahan yang kita bisa pelajari bersama. Itu. Jadi ketika tadi saya menceritakan bagaimana yang asalnya kuli pelabuhan, kuli angkut ya, porter barang, kemudian dia dapat tips, kemudian dia menyisihkan sampai kemudian dia beli sepetak tanah dan dibagi dua, yang satu dijadikan rumah, yang satunya lagi dijadikan tempat untuk bercocok tanam cabai rawit, bawang, dan seterusnya itu ya, yang kemudian dia racik sendiri, dan jadilah hari ini apa yang kita bisa rasakan, bumbu, mohon maaf saya sebut merek ya, Indomie itu nggak tergantikan ya. Sempat Indomie dibeli oleh Nissin ya, beberapa ya, mungkin bukan dibeli lah, jadi ada proses produksi yang melibatkan Nissin itu, dan rasanya seperti mie Nissin itu ya. Itu ya ada komentar dari konsumen, dari customer ya,
akhirnya kembali lagi ke kemasan lama, ke produk lama dan ke rasa yang lama itu yang sudah terpatri di konsumennya, dan ya sampai hari ini seperti itulah Indomie. Dan itu adalah buah dari jiwa entrepreneur. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa entrepreneur itu adalah lebih ke sifat mental pembentukannya, maka dari situlah kita kemudian bisa mempelajari. Andai yang akan kita tempuh di esok lusa setelah lulus itu kita jadi apa? Jadi entrepreneur, ya maka ya itu tadi ya. Jadi sumber bahan ajar dari success story itu lebih mengena ya. Jadi kalau teorinya kan saya sudah kirim ya. Teorinya itu saya sudah kirim. Ini saya sudah kirim. Nah ini ya. Ya. Nah, ini buku yang pertama ya. Ini buku yang pertama yang saya gunakan untuk tayangan di YouTube itu. Anton bahasa Inggris, bahasa Inggris nyantai aja, ya. Kan bisa saya pakai ini ya. Copy, masuk ke ini ya. Bisa ke sini. Di sini terjemahannya kewirausahaan. Kewirausahaan. Terjemahannya itu ya. Mari kita lihat terjemahan lainnya. Ini kewirausahaan. Gitu ya. Jadi coba aja. Sekarang Google Translate lumayan lah ya. Sangat bagus ya. Bukan lumayan lagi, menurut saya itu sangat bagus. Google Translate itu. Starting and operating a small business. Ini copy. Ini di blok, di copy ya. Blok di copy. Oke. Memulai dan menjalankan bisnis kecil. Nah, ini judul kecil dari buku yang tadi ya, kan? Ya kita bisa paham lah, ya kita bisa paham. Jadi caranya begitu. Tuh, kemudian bahan ajar berikutnya. Ini ya. Ini saya dapat gratis ya. Karena saya dapat gratis, maka saya kasih gratis juga ke saudara ya. Beda lagi dengan kalau kita harus beli ke Google. Ya. Bang Panton ada di Google, ada cukup banyak. Nah. Oke, jadi ini dulu. Ini. Ini ya. Di daftar isinya wirausaha, pengertian, itu. Jadi
Ya, kalau kita mau menggunakan kuliah reguler, kalau kita mau Sudah, ternyata aku penuh menulis. kalau kita mau menggunakan kuliah reguler ya dari sini, ya. Dari sini ambil pengertian wirausaha. Nah, wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya. Oke. Kan ini saudara, oke, kopi dulu lah ya, ini kopi. Nah, sekarang masuk ke Microsoft Word. Oke, paste. Oke. Nah, ini ada cara yang lebih mudah sebetulnya. Ini saya pakai cara lama, cara manual ya, meluruskan merata kiri kanan dari copy paste PDF itu ya. Ada itu, Ctrl H sama kemudian pakai topi ya. Nah, jadi kalau buat bikin makalahnya gini, oke. Jadi kita lihat ini buku siapa? Kewirausahaan dasar dan konsep ya. Ulang balik. Oke. Penulisnya siapa? Anang Firmansyah ya. Anang Firmansyah, mari kita lihat. Ya. Inilah. Ini coba kita buka ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau nanti dikasih apa? Dikasih tugas menulis makalah menurut bahasa ini ya. Bahasa secara harfiah diterjemahkan sebagai perantara. Oke. Nah, ini. Tuh. Ya. Nah, kalau mau beli deh 48.000. Ah, gitu ya. Tinggal klik aja. Ini lebih murah dari hard copy-nya ya. Lebih murah dari hard copy-nya. Oke. Nah, ini oke. Bab 1 sampai bab 10 kalau tidak salah, mari kita lihat. Bab 10. Dan ini nanti dari sinilah saya membuat RPS ya. Nah, kalau saudara bertanya misalkan lantas apa yang kami harus pelajari, ya dipilihlah chapter-chapter ya, bab-bab yang memang relevan dengan apa yang nanti akan saudara tulis. Ya, itu aja. Tuh. Baca semuanya boleh nggak? Ya bagus, baca semuanya. Gitu. Tapi kan saudara juga dapat tugas, dapat apa? Ya dapat tugas ya dari mata kuliah lain yang juga harus diselesaikan. Jadi pakai skala prioritas belajarnya, prioritaskan yang memang terkait dengan kebutuhan perkuliahan, sisanya nanti dibaca setelah lulus. Gitu ya. Gitu. Dibaca setelah lulus. Kemudian, nah ini yang tadi yang saya hubungkan dengan case tadi yang minggu kemarin saya kirim itu ya. Ini yang siwak itu. Nah, saudara boleh lihat abstraknya. Nah ini
harus lebih meningkatkan atribut harga, mudah didapat, merek terkenal, dan iklan merek. Ini sudah bukan ke halal lagi, bukan ya. Tuh. Nah, jadi halal posisi keberapa nanti kita lihat di akhir ya. Tuh. Memilih keamanan dan kualitas. Nah, jadi harga bukan penentu. Jadi kenapa di sini kan di benchmarknya dengan Pepsodent, Ciptaden, Close Up, dan Formula, ya. Tuh. Nah, ternyata harga bukan penentu. Konsumen itu bukan harga yang menentukan. Berarti ini ada asumsi lain, ya. Apa? Ya itu tadi positioning, trust, ya, dan seterusnya. Pengaruh promosi, periklanan, gitu kan. Gitu. Sehingga laporan ini menyimpulkan konsumen lebih memilih keamanan dan kualitas dibanding harga. Ya, kok bisa begitu Pak Anton? Iya, inilah faktanya begini. Andai saudara keberatan, bikin penelitian lanjutan dan jangan digiring. Jangan digiring itu, ya sudah biarkan responden menjawab gitu ya. Gitu, apa adanya. Ternyata kesimpulannya sama juga. Ya berarti ini penelitian Anda berikutnya memperkuat penelitian sebelumnya. Oke. Nah, sementara di sini, jadi ini yang gini-gininya angka-angkanya Anda abaikan saja lah ya. Anda bacalah narasinya. Oke. Nah, sebesar 55 responden biasa menyikat 2 kali dalam sehari. Ya, jadi berapa? 45, gosok giginya cuma sekali. Kita ada yang mana di mana nih? Ya, itu nggak tahu juga lah. Nggak usah ngaku ya. Gitu. Nah, oke. Nah, ini kritik dan saran terhadap Siwak. Ini nih rekomendasinya. Ini ya. Lebih dikenalkan. Nah, ini lebih dikenalkan ke konsumen melalui iklan. Itu ya. Tuh, satu. Yang kedua, mana. Nah, ini. Oke, harga mudah didapat, merek terkenal, dan iklan menarik. Itu ya. Ini atribut variannya ini. Atributnya pada varian produk yang beragam. Siwak kan cuma satu. Kemudian membersihkan noda gigi, mencegah gigi berlubang. Oke, yang close up-nya silakan dilihat. Nah, ini nih yang ingin saya sampaikan. Nah, ini nih. Oke, yang pertama apa sih? Nah, ini ya. Ternyata konsumen lebih menginginkan pasta gigi yang aman, tidak mengandung zat berbahaya. Yang keduanya baru khasiat. Yang berikutnya iklan. Iklan membuat napas menjadi harum, merek terkenal, baru kemudian halal muncul. Jadi iklan itu di posisi ketiga setelah unsur-unsur iklan, napas menjadi harum, dan merek, baru kemudian kehalalan. Baru kemudian kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau, rasa enak, mudah didapat, dan seterusnya. Tuh. Ya. Ini tadi itu ya, mengambil risiko. Entrepreneur itu kan mengambil risiko ya. Gitu. Nah, ini sarannya ini, dan sarannya karena sudah siwak, sudah dianggap halal ya, tidak muncul halal di saran. Oke. Jadi kalau kita mau menggunakan standar perkuliahan akademik, ya seperti ini. Biasanya menjelaskan, ngasih bahan, saudara mahasiswa bikin makalah. Apalagi Usuludin kan sudah nge-brand tuh, mahasiswanya jago-jago bikin artikel. Ya. Dari mana ngambilnya? Dari sini. Nih. Ya. Dari sini nih. Naratif aja ya, opini, deskriptif, teoritik. Tuh. Dari sini ambil. Tuh.
Pak Anton nanti diterbitkan di jurnal mana? Ada, saya punya penerbitan jurnal. Lumayan, sudah terindeks Copernicus, tapi IC value-nya belum keluar. Tapi sudah ada di Copernicus-nya. Penasaran? Mari kita lihat. Ya, kali aja penasaran. Nah. Ini nih. Ini jurnal yang saya ikut mengelola di dalamnya. Nanti bisa ke sini nih. Ini ada jurnal hadis ya. Kalau Anda punya artikel hadis, boleh hubungi saya. Nanti kita proses ke sini. Ini artikel yang kewirausahaan bisa masuk ke Economic Gate. Ah, itu ya. Ini terindeks Copernicus. Ini yang sekarang baru 2 artikelnya, jadi masih banyak slot untuk terbit. Oke. Jadi itu ya. Ini tambahan aja dari yang tadi. Tambahan dari yang tadi. Nah, sekarang mohon jangan lupa kehadiran ya. Nih, jangan lupa kehadiran. Ini kelas ini kelas A ya. Ini belum ada yang ngisi. Ah, sudah. Ya. Lisa Muhammad Dafa. Siapa lagi? Ada Lisa ada? Halo. Sudah ya, Lisa sudah, Muhammad Dafa sudah, Muhammad Ridwan, terus sampai bawah. Ah, ini ya. Oh, sudah 20 nih. Oke, mantap. Ya, yang tadi kelas A kayaknya ada masalah. Ya, ada masalah di Inaus-nya. Saya tidak tahu, tapi saya tadi sudah coba reload. Jadi saya sedang berusaha untuk tidak menyebut absen. Absen itu kan tidak hadir. Ya, itu. Ini kalau mau disebut presensi ya, bukan absensi. Presensi atau sudah karena di sini attendance, ya sudah attendance ya. Silakan isi attendance. Oke. Gitu. Nah, tadi saya sempat bertanya, siapa yang sudah menyiapkan untuk ekspos apa yang sekarang sedang dilakukan oleh saudara, dan dari kegiatan itu berdasarkan keahlian saudara memperoleh pendapatan, memperoleh income, atau memperoleh bayaran. Ada di kelas B. Pak, saya punya kursus tahfiz hadis misalkan gitu ya. Boleh, silahkan. Tampilkan. Kalau nggak sekarang, minggu depan lah ya. Saya ke kelas A juga sama tadi. Gitu. Kalau tidak hari ini, boleh minggu depan. Kita kita pelajari bersama-sama. Cerita aja, kan success story judulnya. Jadi diawali dengan misalkan, boleh jadi diawali dengan permintaan tetangga punya anak, ingin diajari, kan bisa jadi begitu. Oh, Pak Anton, saya dibayarnya sama jeruk 1 kilo misalkan. Ya nggak apa-apa, itu dihitung dulu jeruk 1 kilo itu berapa gitu ya. Seminggu sekali kok ada jeruk 1 kilo. Jeruk 1 kilo sekarang berapa? 20.000 misalkan ya, atau 15.000, 20.000 lah. Ya, kalau seminggu sekali kan berapa? 4 kali 2, 80.000 tuh. Nah, kan bisa begitu. Ya. Kan tadi, mana tadi? Ah, ya. Menjalankan bisnis kecil. Dimulai dari yang kecil itu, mikro ya. Jadi UMKM itu, UKM itu kecil dan mikro, bukan kecil dan menengah. Ya. Atau KM itu kecil dan menengah. Nah, mikronya UMKM. Mikro, kecil dan menengah. Nah, itu. Ya. Oke. Ada yang mau ini? Ada yang mau ditampilkan?
Kalau tidak ada, ya sudahlah ya. Jadi silakan disimak itu YouTube saya yang tadi itu ya, silakan disimak kan saya biar tidak usah mengulang untuk hal yang sama ya. Mengulang untuk hal yang sama silakan disimak dan minggu depan. Oke, jadi gini biar kegiliran tatap muka yang pertama, jadi minggu depan kemungkinan saya di kelas A itu tidak tatap muka Zoom, tapi saya share link YouTube. Jadi tatap mukanya dengan kelas saudara. Dan ini juga saya lakukan dengan kelas yang lain. Karena kalau saya harus tatap muka lagi dan mengulang hal yang sama, boleh jadi pemborosan ya tidak efisien. Yang pertama, yang kedua boleh jadi juga nanti beda-beda malah ya. Itu seperti itu. Oke. 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 Ada komentar? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak, boleh, Pak? Ya, silakan. Ketika kita mau membuat suatu brand gitu, Pak, kemudian brand yang kita buat itu agak-agak mirip lah seperti brand-brand besar, seperti halnya kan Adidas tuh, Pak. Banyak juga yang plesetan brandnya juga Adidas tuh seperti itu. Ya. Apakah seperti itu boleh atau itu tuh melanggar atau gimana Pak pencemaran nama baik brand Adidas tersebut? Baik. Oke, makasih pertanyaannya bagus. Ya, saudara, zaman saya kuliah dulu, saya tadi kan cerita ya di YouTube itu ya, saya jualan sepatu dan sebagainya. Ada merek sepatu yang saya jual, namanya Tenis. Namanya Tenis. Ini merek nih ya, gitu. KW ya bukan KW lah. Ada yang lebih dulu ngebrand namanya Tens. Ya. Namanya Tens. Nah, mari kita lihat dulu, jangan-jangan masih ada di internet. Jangan ada di internet. Sepatu Tens. Ini ya, ternyata ada ya. Ini. Jadi ada saya pernah jual itu. Saya pernah jual, mereknya Tenis. Dan bersengketa. Diputuskan yang merek Tenis itu dianggap memalsu. Itu ya. Itu. Jadi hati-hati ya. Jadi ya daripada begitu lebih baik memilih brand sendiri yang memang betul-betul aman dari tudingan plagiasi ya, ngebajak atau memalsu atau apa gitu ya. Satu itu. Yang kedua, contoh lain pemalsuan ya. Kita di rumah siapa yang punya galon Aqua? Itu jangan sekali-kali diisi ulang oleh merek lain. Pak Anton kan ini galonnya punya saya. Iya, tapi undang-undang kita mengatur itu. Air produksi pabrik air Aqua ya hanya direfilkan untuk galon dengan merek Aqua itu. Undang-undangnya seperti itu ya. Saya lupa pasalnya berapa lah, undang-undang nomor berapa tahun berapa, tapi saya pernah baca itu. Dan pernah terjadi sengketa juga di awal-awal tuh antara Aqua dan Fit. Ya. Antara Aqua dan Fit. Aqua kan Golden Mississippi ya, Fit itu kan Prancis itu, Vitel. Itu sempat ramai.
Ya sempat ramai, akhirnya di pending dan diselesaikan melalui arbitrase. Nah, ini cerita di lapangan. Ya. Jadi artinya referensinya nggak ada referensi, kecuali kalau memang sudah ada yang upload ya. Nggak ada referensi yang terpublish dan kemudian sempat saya baca. Tapi ini cerita di lapangan. Karena saya juga pernah main di air, ya, saya pernah main di air. Tadi di YouTube tadi itu di kelas A itu saya bicara berkolaborasilah dengan pesaing. Jadi jangan saling bunuh dengan pesaing itu. Kenapa? Karena boleh jadi pada saat yang sama kita mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh pesaing kita. Apa? Contohnya kurang bahan baku. Jadi kalau disepakati di refill-nya itu di pabrik masing-masing dan itu berada dalam kesepakatan kerjasama, silahkan. Ya, Aqua dengan Fit, Aqua dengan mineral, Aqua dengan apa, bla 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 bla. Dan itu dilakukan. Tapi ini laporan laporan visual saja. Ya. Sebatas pengetahuan saya dari lapangan. Betul. Jadi kalau di wilayah prinsipal kan sama, tahu Cibuntu dengan tahu Yunyi bahan bakunya sama ya, kedelai. Sama Pak. Nah itu. Tapi kalau sudah datang ke pasar, yang Cibuntu jadi Cibuntu, yang Yunyi jadi Yunyi. Tiba-tiba sekarang plastiknya Yunyi diisi oleh tahu Cibuntu atau sebaliknya, itu terjadi pemalsuan. Clear ya? Iya, Pak, clear, Pak. Nah, ada lagi ini mumpung saya ingat. Siapa yang punya baju mereknya Crocodile? Saya, Pak. Mohon maaf saya nanya ya, asli KW? Nggak tahu, Pak. Tolong lihat. Crocodile yang asli itu buaya ngadepnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berarti yang KW-nya ngadepnya ke kanan. Gitu ya. Itu hebatnya orang Indonesia tuh. Nah, ketika diproses di pengadilan, saya tidak memalsu. Situ ngadepnya ke kiri, punya saya buayanya ngadepnya ke kanan katanya. Itu pernah terjadi. Tahun 2000 berapa ya? 2002. Tahun 2002 itu pernah terjadi itu. Punya saya buaya ngadepnya ke kanan. Situ punya buaya ngadepnya ke kiri. Jadi saya tidak bisa dituduh memalsu. Wong punya saya buayanya ngadep ke kanan kok. Itu. Jadi kayak apa ya? Kayak ngelawak gitu. Tapi itu bisa jadi bisa masuk ke ranah hukum. Ya daripada mereknya buaya kan mendingan kita gantilah biawak, kan buaya dan biawak itu udah beda kan? Atau apa iguana gitu kan? Nah, itu seperti itu. Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Nah, ini contoh ya, contoh. Dan sepatu TENS itu ya pernah ada merek lain, sepatu lain dengan nama tenis dengan logo yang hampir mirip. Di sini diselipkan huruf I ya. Huruf I. Dulu perasaan logonya nggak begini nih, ada warna-warnanya, ada warna merahnya dikit nih. Ya. Logo sepatu TENS. Klik dulu logo. Udah robah logonya ya. Nah, ini Ardiles. Ini kan fontnya sama dengan Adidas. Ya, kelihatan ya? Ardiles ya. Ini fontnya sama dengan Adidas sebetulnya. Tapi karena ini ya mungkin nanti harus dilihat klausa di berapa ya, pasal berapa, ayat berapa, klausanya apa. Adidas ini Ardiles. Adi cuma 3 huruf yang sama. Ya, R-nya kan nggak ada di Adidas. Yang ada I dan D dan A, AS ya, itu seperti itu. Atau mungkin dari pelafalan.
Kalau ten dan tenis kan mirip lah ya. Kalau Adidas, Adiles ya ada apa? Ada energi untuk mengucapkannya, ada energi yang berbeda. Gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Gitu. Jadi ini contoh-contoh. Terima kasih ditanyakan. Saya jadi ingat apapun yang pernah saya ketahui dan bahkan saya alami. Saya alami sebagai penjual dari satu produk dengan ya dari produk tertentu, anggap saja sepatu, karena yang saya jual juga sepatu ya waktu itu. Ya, dari dua merek yang mirip, ya, yang kemudian sempat bermasalah di pengadilan dan yang dimenangkan yang lebih dulu, yang mana ini yang TENS itu, ya, yang TENS itu. Oke, masih ada? Oke, kalau tidak ada cukup lah ya. Jadi silakan disimak YouTube-nya yang tadi, ditambah barusan penjelasan. Saya menambahkan cerita sedikit yang Lim Sioleong itu. Kita itu tidak masuk ke dalam pembahasan terkait dengan latar belakang, tapi jiwa entrepreneurnya yang kita coba pelajari ya. Kesabaran yang nyaris tanpa batas, konsistensi, kegigihan, kemudian berpikir dan bertindak sangat efisien, membuat keputusan sangat efisien. Ya, kalau orang Sunda bilangnya ngeret nenden itu, ya ngeret itu dikerap ya, disisihkan, disimpan, ya kemudian jadilah itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu itu komposisi bumbu Indomie yang tak tergantikan itu ya. Komposisi bumbu Indomie yang tak tergantikan itu, kita nggak tahu itu komposisinya apa saja, ya kecuali mungkin BP POM dan BP POM dan MUI ya, yang mengeluarkan label halal untuk Indomie itu. Karena kan itu harus diketahui ya, bahwa di situ ada ingredientnya ya, iyalah ya. Dan biasanya kan dalam ingredient itu dan ada tambahan lain sampai dengan 100%. Nah, tambahan lainnya itu hanya BP POM dan MUI yang mengetahui. Karena itu rahasia dapur ya, istilahnya rahasia dapur itu. Jadi rahasia dapur itu jangan diumbar. Itu kan modal kita, ya, modal kita. Oke, cukup. Halo. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Gimana Pak caranya ngebangun jiwa wira usahawan Pak, bukan jiwa karyawan? Makasih Pak. Nah itu tadi, ya. Jadi kan di akhir bulan nanti kita ingin menjadi penerima gaji atau pembayar gaji, kan itu pertanyaan saya tadi ya di YouTube itu. Ya, keputusan ada di tangan kita. Dan keputusan dua pilihan itu ya, satu dari dua pilihan itu ada konsekuensinya. Oke, andai kita memutuskan untuk jadi wirausahawan, ya, jadi kita menjadi pemberi gaji sekaligus penerima gaji bagi kita. Nah kan kita suka salah kaprah tuh, kita jadi wirausahawan, kita tidak menggaji diri kita, padahal mestinya kita menggaji diri kita loh, ya itu yang pertama pengalaman, kedua apa yang saya terima dari perkuliahan. Jadi kita selaku entrepreneur itu kan kita juga karyawan di tempat kita berusaha sebagai entrepreneur itu. Jadi kita harus menghargai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran yang kita keluarkan untuk berkarya di perusahaan kita itu. Kita hitung berapa, pakai UMR silahkan, di atas UMR silahkan, toh perusahaannya punya sendiri kan, yang penting rasional. Nah, penentu rasionalnya bukan hawa nafsu, tapi akademik, manajemen keuangan. Makanya di buku yang kemarin, yang tadi saya kirim itu, disitu kan ada di chapter sekian lah ya, menghitung break even point, menghitung analisis inflasi. Baik, kembali ke pertanyaan yang tadi. Iya, banyak teori sebetulnya. Ya, tadi di YouTube juga saya sampaikan ya, manager was born, religion was made, atau born and made. Jadi saya misalkan tiba-tiba jadi wirausahawan, mau pakai teori apa menjelaskan?
saya atau seseorang atau siapapun yang jadi wirausahawan itu. Teori yang pertama mengatakan dia jadi karena bakat. Teori kedua, dia jadi karena dilatih. Dilatih, sekolah, ikut seminar, ikut kuliah, ikut kursus, training, dan seterusnya. Teori yang ketiga, gabungan. Dia punya bakat, dia punya pengalaman sekolah, latihan, training, kursus, seminar, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, dari semua, saya lebih memilih success story itu. Saudara boleh lacak success story para wirausahawan sukses di dunia ini. Ada yang nggak sekolah, ada yang sekolahnya nggak tamat. Siapa contohnya? Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan. Tapi kan otaknya brilian tuh, ya. Ya, bahwa kita melihat atau orang mengungkapkan sudut pandangnya masing-masing itu hak masing-masing ya. Tapi yang nggak bisa kita tolak, Bu Susi itu otaknya brilian, ya. SMA aja udah baca Nietzsche, siapa? Ya itu ya, buku-buku filsafat yang dipelajari di Akpil Pasca Sarjana itu Bu Susi itu sejak SMP udah baca itu. Ya, sampai-sampai kesimpulannya sekolah ini apain sih gitu kan, itu. Tapi itu kan outlier ya, outlier artinya nggak semua orang, nggak banyak orang yang seperti Ibu Susi. Tapi bahwa ada yang seperti itu ya itu seperti itu. Nah, dari success story itulah kemudian kita merefleksikan informasi nilai itu ke dalam diri kita. Kira-kira kita cocok nggak nih jadi wirausahawan? Atau kita cocoknya malah jadi pekerja aja, mengambil zona nyaman. Atau saya ngambil zona nyaman dulu, bekerja. Nanti di waktu luang, di waktu sisa tuh, jadi kan ada opportunity, ada purchasing power parity istilahnya ya, ada trade off. Jadi kalau kita milih A nggak bisa milih B. Kalau kita pilih dua-duanya, maka A-nya cuma setengah, B-nya cuma setengah. Itu yang dimaksud dengan trade off itu ya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan dua pekerjaan yang berbeda di waktu yang bersamaan. Pada saat ngajar tiba-tiba dagang saya ya masuk ting gitu kan ke WA saya, Pak Anton tolong dikirim 1 truk semen, satu truk semen misalkan, kan nggak bisa kan, saya lagi ngajar nih. Ketika saya lagi ngajar, saya PNS, ASN, saya dosen. Ya, jadi nomor WA pesanan semen saya harus matikan dulu, ya. Sebab kalau dua-duanya nyala itu kan melanggar etika. Jadi ada aspek etika yang dilanggar itu ya. Jadi caranya gimana? Nah, sorry kebesekan. Silahkan pelajari informasi yang ada dari buku-buku itu. Bagaimana menciptakan wirausahawan itu atau bagaimana terciptanya wirausahawan itu. Kemudian refleksikan ke dalam diri masing-masing, saya cocoknya pakai yang mana nih? Apakah ketika saya tahu saya tidak punya bakat, lantas ya sudah karena saya tidak punya bakat, saya nggak usah. Nggak juga, kan ada teori yang kedua. Teori yang kedua apa? Dilatih. Nah gitu ya. Jangan-jangan setelah dilatih, saya jadi hebat, kan bisa begitu. Gitu ya. Itu. Oke, cukup. Iya Pak, terima kasih. Nah, ada chat. Oke, izin bertanya. Oke, saya sebelumnya pernah jualan online. Saya sebelumnya sudah pernah mencoba jualan online, tapi saya cepat jenuh. Nah ini nyantai. Itu tadi, innamal usri yusra. Tadi saya sudah sampaikan, kesabaran yang nyaris tanpa batas, konsistensi atau istiqomah, endurance, daya tahan, ya, gitu. Iya seperti itu. Saudara, tadi kan saya cerita saya jualan waktu kuliah ya. Sekarang saya lanjutkan. Saya pernah jadi manajer toko sepatu di Cicalengka tuh. Ada orang Cicalengka enggak? Saya dulu berapa? Hampir 2 tahun lah
toko sepatu bintang terang itu. Ini manajer area, manajer toko bukan manajer area. Karena bintang terang kan di mana-mana tokonya. Yang Cicalengka itu pernah saya manajeri. Ya. Orang beli sepatu itu ternyata numpuknya itu di sore hari, di sore dan menjelang isya. Ya, dari mulai jam 5 lah ya, jam 5 sampai jam 8. Ya, pagi ada tapi nggak banyak. Mulai jam 11 sampai jam 4 itu nyaris nggak ada yang datang. Jaga toko ya, itu nyaris nggak ada yang datang. Tapi itu kan toko nggak boleh ditutup. Kalau ditutup ya itu melanggar etika. Etika apa? Etika kesepakatan yang tak tertulis antara penjual dengan pembeli. Ya, tiba-tiba ada orang datang jam 1 nih lewat, atau jam 1 lewat aja nggak datang. Ya, oh tutup ya ternyata gitu. Nah, kalau mau begitu, tulislah di dinding, di pintu itu, jam sekian sampai jam sekian tutup. Seperti apa? Seperti toko buku Dahlan. Ya, sehingga orang, ya mungkin 1-2 pelanggan yang nggak tahu, yang nggak baca, ya sempat juga datang jam 2 gitu kan, oh ternyata tutup bukanya nanti jam 5 gitu. Tapi yang jelas itu kan tidak lazim. Tidak banyak lah toko yang tiba-tiba tutup hanya karena yang manajernya ngantuk gitu kan, nggak bisa itu. Atau pelayannya ngantuk gitu. Nah, ini saya berbagi cerita lah ya. Jadi kan waktu ngantuk tuh sama. Jam 12 kan kita makan siang nih, barengan karyawan kan. Jam 12 makan siang barengan karyawan. Jam 1 itu sholat ya, sholat. Ngantuk kan. Ya, saya bilang ke karyawan, kalian ngantuk ya, tidur aja, biar toko saya yang jaga. Saya waktu itu sama istri saya ya, baru nikah lah. Ya, baru nikah, jadi bulan madunya jaga toko. Gitu, itu seperti itu. Sampai jam 4. Jam 4 baru kemudian giliran saya istirahat. Ya, habis sholat asar, giliran karyawan saya yang depan, kasirnya gantian saya dan istri saya ya. Gantian saya ya rebahan lah. Barang setengah jam, 20 menit gitu. Itu seperti itu. Tapi memang itu yang terjadi. Ya. Jadi apa yang Anda sampaikan di sini, saya cepat jenuh. Ini bukan cuma Anda, ini semua orang begini. Hanya semangat saat di awal. Ah, itu ya. Oke. Jadi bagaimana solusinya? Nah, sama seperti yang tadi. Ya. Kesabaran nyaris tanpa batas. Success story orang itu ya. Kesabaran nyaris tanpa batas, daya tahan, tekun, istiqomah atau konsistensi, dan seterusnya dan seterusnya. Di buku-buku ada itu ya, di buku-buku ada, hanya mungkin saya tidak menyebutnya secara berurutan sebagaimana yang ada di buku itu, tapi intinya wirausahawan itu adalah risk taker, pengambil resiko, ya, pengambil resiko. Termasuk resiko terbesar apa? Rugi, trial and error. Ya, di awal-awal Banten nggak malu tuh jualan, malu, tapi kita coba aja. Saya nyoba ya, saya ngetes diri saya bisa nggak nih, ya, ditipu temen pernah, ya, wujudnya apa, temen menipu nggak bayar, ya kan, jualan ya, Panton, Ton, lu bisa kasih gue 3 kali bayaran nggak? Boleh, saya bilang. Mau sekali bayar, oke. Nah, sekali bayar harganya sekian ya, sehingga harga itu ditentukannya oleh cara pembayaran, bukan 2 harga dalam satu jual beli, itu kan haram ya, riba itu. Nah, akhirnya kita coba nih, nah, udah dapat ya, deal. Termin pertama lancar, termin kedua mulai agak seret tuh. Ya, sorry gue lagi nggak punya duit nih sekarang, besok aja ya, telat nih kiriman, oke. Ya ini, makanya jangan berbisnis dengan teman, jangan berbisnis dengan saudara. Bisnis is business. Kita bukan berarti nggak boleh menolong ya, karena beda lagi, menolong itu akadnya menolong ta'awun, tapi kalau bisnis itu akadnya baik, akadnya tijaroh, beda akad tuh. Kalau menolong, kalau mau bisnis,
bisnis. Ya. Bukan jangan berbisnis dengan teman. Berbisnis dengan siapapun itu boleh, tapi komitmenlah dengan aturan bisnis. Gitu. Ya. Gitu ya, Rohadatul Aish. Oke. Cukup? Oke. Siapa lagi? Cukup. Udah, kalau cukup. Ya, kalau cukup sudah, kita tutup saja. Sebentar, saya barusan rekam nggak? Oh, rekam ya? Rekam, Pak. Oh, ya. Kok nggak direkam? Ya. Oke, kalau cukup ya mohon selama 1 minggu ini ya silakan saudara baca paling tidak ada 3 bahan yang saudara bisa baca ya, 4 dengan yang kemarin dengan Renal Kasali itu. Anda saudara mau beli ya silakan. Tapi yang jelas buku Renal Kasali itu buku lama. Nah, kenapa saya tetap gunakan? Ada 2 alasan. Yang pertama dulu saya kuliah pakai itu, ya saya baca bukunya Renal Kasali. Yang kedua teorinya masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Ya, teorinya masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Anda saudara mau beli buku-buku Renal Kasali yang terbaru, silahkan. Ya, gitu. Buku lain yang saya baca itu Philip Kotler, manajemen pemasaran itu ya, itu buku lain yang saya baca. Dan buku-buku kewirausahaan lainnya. Gitu. Oke, jadi Andai misalkan minggu depan ada yang mau expose apa yang sedang dilakukannya, ya terima kasih. Giliran saudara yang presentasi lah ya, giliran saudara yang presentasi. Gitu. Nah, ini sekedar ancang-ancang. Andai nanti paper saudara mau bikin dalam format jurnal, ya inilah jurnal tempat bermuara ya, peluang tempat bermuara artikel saudara. Ya, kayak begini nih bentuknya nih. Ini pakai template latex ya. Nah, template latex tuh ini nge-link. Nih ya, kita rujukan nih, ini diklik langsung ke daftar pustaka, spread. Ya, jadi Anda cukup mengetikkan di template-nya, nanti ini keluar dengan sendirinya. Komposisinya seperti ini, nggak usah pusing lagi ngelurusin rata kiri, rata kanan, font, warna, ini kan ada warnanya nih ya, biru ya, nggak, cukup pakai template itu. Ya. Anda mau ikut pelatihannya, nanti tanggal 7 ada pelatihan. Ya, kalau mau ikut pelatihannya, tanggal 7 nanti ada pelatihan. Sekarang tanggal berapa? 29 ya. Nah itu. Oh, saya tadi ke kelas A nggak cerita nih. Nggak cerita ini ya, nantilah saya sampaikan. Atau saya share link ini juga YouTube yang keduanya ini ke kelas A, biar dilihat ya, biar diketahui. Andai saudara mau menulis papernya berdasarkan atau menurut format artikel jurnal, ikutilah format ini dan template-nya ikuti template ini, dan nanti tanggal 7 ada pelatihan. Ya, nggak usah luring lah ya, Anda daring aja. Kalau daring bayarnya berapa? 25.000 ya, kalau daring. Kalau luring bayarnya 150.000. Kenapa jauh beda? Ya karena luring kan dikasih makan. Ya, luring dikasih makan, dikasih coffee break. Kalau daring kan cukup mendengarkan atau menonton tayangan. Tuh, oke, cukup? Masih ada? Halo. Oke. Baik, kalau cukup mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah.
Billahi fisabilil haq, nasrul minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Barokah. Semangat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.